Kemarin kita telah sampai pada Usui yang terlihat maju untuk melakukan counter attack, dan di video kali ini kita bakal ngebahas gimana akhir dari pertandingan Ichibiyoshi dan juga Seishiki. Tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung aja masuk ke detail pembahasannya. Usui yang mendribble bola ke depan, Kazama juga berniat untuk maju, tapi ia malah bertabrakan dengan Niro. Kazama pun bilang kalau mungkin dia akan telat untuk maju. Namun dari belakang ada Hayase dan juga Haibara yang berlari. Kazama yang melihat itu, dia berkata bahwa mereka berdua merasakan tujuan sebenarnya dari Usui. Orang-orang dari tahun ketiga memang benar-benar bisa diandalkan, dan Kazama kemudian juga berteriak untuk maju. Counter attack yang dipimpin oleh Usui dan para pemain Ichibiyoshi hanya menyisahkan satu orang. Usui kemudian memberikan operan kepada Hayase, tapi Kamimura terlihat mengejarnya. Hayase kemudian memberikan umpan kepada Haibara yang ada di sisi sayap. Ia juga bilang jika pertahanan Seishiki bukan cuma Usui aja. Kita lalu flashback di mana pelatih Nazawa mengumpulkan semua pemain bertahan kecuali Usui. Pelatih Nazawa mengatakan jika turnamen nasional bagian penyerang Seishiki tentu tidak akan bermasalah, tapi berbeda dengan bagian defender, dan ya para pemain bertahan juga pasti mengerti. Haibara kemudian mengatakan jika mereka hanya menyusahkan Usui aja. Itulah sebabnya di pertandingan kali ini Usui merasakan putus asa dan berada di bawah performa terbaiknya. Haibara yang tinggal one on one dengan kiper, ia lalu memberikan operan ke samping kepada Usui. Usui pun di sini kaget ya, karena ia ngira Haibara yang bakalan melakukan tembakan. Dan kita flashback kembali di mana Kurusu, Nitobe dan juga Shiratori berkata jika tidak ada orang yang bisa menang melawan Usui saat berhadapan 1 lawan 1. Bahkan Haibara dan juga Kogubo Senpai mereka tidak sebagus Usui. Haibara yang kemudian masuk dan mendengar perkataan Kurusu, ia berkata bahwa itu memang benar. Tapi jika kau masih ingin berusaha, kau bisa menjadi rekan satu timnya selama yang kau suka. Dan ternyata para pemain bertahan Seishiki juga melakukan latihan tanpa Usui. Ya tentu aja tujuannya mereka nggak mau jika terus-terusan menjadi beban untuk Usui. Dan kita kembali ke dalam pertandingan. Usui tahu atau sadar jika Seishiki sudah berubah dan ia merasa bersyukur memutuskan untuk masuk ke Seishiki. Jika tidak, ia tidak akan bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. Usui pun berhasil mencetak gol dan Seishiki sekarang unggul 4-2. Kazahara yang melihat counter attack dari tahun ketiga, dia berkata mereka yang sudah bermain selama 3 tahun, mereka pasti tahu niat dari Usui, tidak memfokuskan diri bertahan saat unggul 3-2 dan membidik untuk gol yang keempat. Kazahara yakin kalau Usui sudah menjadi pemain elit. Bagi mereka yang ada di Seishiki, keberadaan Usui telah menjadi salah satu kekaguman tersendiri. Haibara dan juga Hayase yang terus bekerja keras, mereka juga mengagumi Usui. Dalam keadaan seperti itu selama 3 tahun akhirnya membuahkan hasil, di mana di Seishiki kau bisa berkomunikasi tanpa berkata-kata. Kau juga jadi mempunyai teman seperjuangan. Kita lalu berpindah ke pertandingan SMA Sakuragi. Di sana diperlihatkan para pemain Sakuragi yang sedang berebut untuk menendang penalti. Tapi pada akhirnya Indo lah yang menjadi eksekutornya. Indo pun kemudian berhasil mencetak gol dari tendangan penalti, bahkan dia mencetak 2 gol dan 2 assist di pertandingan kali ini. Tendangan penalti tadi juga menjadi akhir dengan kemenangan Sakuragi 4-0. Kemudian kita berpindah lagi ke pertandingan SMA Seikan. Di menit-menit terakhir terlihat Taira dengan kekuatan yang luar biasa, ia berhasil mempertahankan bola di sudut lapangan. Bahkan dari 4 pemain lawan yang memberikan tekanan. SMA Seikan pun akhirnya menang dengan skor 5-3. Dan kita balik lagi ke pertandingan Seishiki. Ichibiyoshi yang mendapatkan peluang lewat sundulan Aiba, tapi sundulannya masih melebar dari gawang Naki. Peluang itu juga menjadi lahir dari pertandingan Seishiki melawan Ichibiyoshi dengan skor 4-2. Meskipun Ichibiyoshi menelan kekalahan, tapi Oda memuji Aiba. Alasan Aiba masuk ke top 10 memang bukan tanpa alasan. Apalagi ia yang masih tahun kedua dengan permainannya yang luar biasa, Aiba masih punya kesempatan di tahun berikutnya. Morikawa juga memuji para pemain Ichibiyoshi lainnya. Ia berkata bahwa setiap pemain Ichibiyoshi seperti memancarkan sinar mereka. Terlebih lagi keberanian pelatih Nanbu menghadapi rival yang sama-sama mempunyai gaya bermain ofensif.
defensif. Dia tetap mempercayakan para pemainnya untuk bermain menyerang. Dan ya, pertandingan seperti ini tentu saja tidak bisa kita saksikan setiap hari. Di sisi lain, Oku mengucapkan selamat kepada Usui. Ia juga berkata, meskipun Usui sebagai pemimpin pertahanan menemui jalan buntu, penjaga gawang mereka juga cedera. Lapangan bagian tengah memiliki space yang luas dan memasukkan 3 pemain tahun pertama. Setiap kali Seisiki menghadapi kehancuran, Seisiki selalu bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Aku juga kemudian bilang, jika lawan Seisiki berikutnya adalah SMA Ryuzan, itu pasti akan sangat sulit. Dan selanjutnya, dari wajah aku sepertinya dia mengatakan bagaimana ngerinya SMA Ryuzan ini. Tapi kita nggak diberitahu detailnya karena cuma diperlihatkan ekspresi Oku yang menyedihkan. Obukata juga di sini bilang jika pada akhirnya kekuatan tahun ketiga lah yang memberikan kemenangan untuk Seisiki. Namun Inohara menjawab semua pemain tahun pertama serta tahun kedua dan juga para pemain yang ada di bangku cadangan, bahkan mereka yang bersorak untuk kita, ini adalah kemenangan untuk semua orang. Pertandingan Seisiki melawan Ichibiyoshi memang sangat luar biasa, terlebih lagi untuk Mitsuki. Para penonton mengatakan Mitsuki seperti seorang monster, bahkan bisa dikatakan ia seperti binatang buas. Ya, tapi Mitsuki yang dipuji seperti binatang buas, ia malah kena omel sama Obukata karena Mitsuki bertukar jersey dengan pemain Ichibiyoshi lainnya. Tingkah Mitsuki emang bener-bener kocak sih dari dulu. Dan BTW setelah pertandingan Seisiki di lapangan yang sama bakalan ada pertandingan selanjutnya antara juara bertahan tahun lalu yakni SMA Ryuzan, tapi lawannya siapa kita nggak dikasih tahu. Ichibiyoshi yang kalah dari Seisiki dan harus pulang lebih awal, tapi pelatih Nanbu bilang jika kamar hotel para pemain Ichibiyoshi sudah dibayarin sama dia. Sejak kalah dari Seisiki memang pelatih Nanbu agak berbeda, dimana menurut aku buat menraktir jus para pemainnya aja pelatih Nanbu itu pelit banget. Kamimura pun di sini bilang jika sekarang ia membayangkan para pemain Seisiki yang sedang merayakan kemenangan mereka. Tapi aku menjawab kalau dia nggak yakin akan hal itu. Pasalnya lawan mereka selanjutnya yaitu Ryuzan. Di pertandingan tadi mereka menang dengan skor 8-0. Ya, ini bisa jadi gambaran gimana ngerinya SMA Ryuzan ini. Kamimura yang melihat Aiba keluar dari hotel, ia mengatakan kalau seharusnya kita masih tetap berada di sini. Namun Aiba menjawab jika ia akan keluar karena mengurus beberapa bisnis kecil. Kita kemudian berpindah lagi ke Seisiki yang sudah selesai rapat. Pelatih Nazawa kemudian bilang jika para pemainnya masih punya waktu sampai makan malam tiba. Dan kayaknya di sini nggak ada yang pengen satu kamar sama Oshiba. Soalnya Satao bilang kalau dia menyesal harus kalah lagi dalam batu kertas gunting dan harus satu kamar sama Oshiba lagi. Satao kemudian bilang pemain Ryuzan bernomor punggung 10 sudah masuk ke dalam tim nasional Jepang sejak usia 12 tahun. Dia adalah Ryosuke Ikaria. Ia berposisi sebagai attack midfielder dan bahkan mendapat julukan harta karun Jepang. Tapi Oshiba jawab kalau dia nggak tahu dan nggak pernah lihat Ryosuke ini bahkan di iklan sekalipun. Dan kayaknya di chapter ini kita bakal lebih banyak ngebahas tentang para pemain SMA Ryuzan. Kimista dan Suzuki juga sedang membahas Kazuhiko Kotao. Singkatnya sih, Kazuhiko ini sejak ia bergabung dengan Ryuzan, Kazuhiko sudah menjadi pemain reguler dan juga inti dari permainan Ryuzan. Selain menjadi kapten, Kazuhiko adalah seorang defense midfielder. Ia mempunyai stamina yang tidak ada habisnya, serta bentuk tubuhnya yang sangat kuat. Dan jika informasi yang Obukata bilang benar, ia bisa saja muncul di seluruh sudut lapangan. Dan selanjutnya ada Usui dan para pemain belakang yang membahas Marco Tanagi. Ia berposisi sebagai fullback kanan, memiliki berat 78 kg dan tinggi 188 cm. Dengan tinggi dan badan sebesar itu, dia adalah sejarah bagi sepak bola SMA sebagai fullback. Secara mengejutkan, dia juga yang mengatur pertahanan Ryuzan. Usui bilang mungkin Kazuhiko dan juga Ryosuke yang paling menonjol, tapi tidak diragukan lagi Marco juga inti dari permainan Ryuzan. Bagaimana cara menghentikan Marco itu adalah PR kita di pertandingan besok.
Dan kemudian ada 3 idiot, Kurusu, Nitobe, dan juga Shiratori. Mereka membahas orang yang bernama Seso Shimura, orang yang berposisi sebagai center back dan juga masih tahun pertama. Ia juga mempunyai tubuh yang lumayan gede, tapi mereka bertiga cuma ketawa dan bilang di setiap lini Ryuzan selalu punya pemain yang berbahaya. Kazama yang berada di kamarnya, ia mengingat perkataan Hiro yang bilang kalau Kazama besok bakalan kalah sama Shimura yang juga Rocky di tim Ryuzan. Kita lalu berpindah lagi ke Inohara dan Naki yang membahas Gao Nakano, kiper tahun ketiga Ryuzan yang tidak pernah membiarkan kebobolan lebih dari 2 gol dalam satu pertandingan. Tidak hanya bermain hebat, dia juga bagus dalam pengambilan posisi. Inohara juga bilang duet Miroya dan Nagasaku di depan serta Kuroyanagi dan juga Mitsuura di sayap kiri juga sangat bagus. Bahkan pemain cadangan mereka juga memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Memang jika dibandingkan dengan para pemain Seishiki, kedalaman skuad Ryuzan terlihat sangat sempurna di setiap lini. Di sisi lain, tim Ryuzan mereka juga ternyata melakukan hal yang sama. Mereka berkumpul untuk menganalisa para pemain Seishiki. Go Nakano berkata jika Seishiki yang mencetak 8 gol dari 2 pertandingan, julukan 3 anak panah untuk pemain penyerang mereka memang sangat cocok. Kazuhiko juga bilang untuk melanjutkan menonton pertandingan Seishiki lainnya karena mereka cuma nonton ketika Seishiki bertanding di turnamen nasional doang. Tapi Ryosuke kemudian pergi dan bilang ini cuma buang-buang waktu aja. Dan dengan percaya diri yang luar biasa, ia berkata di pertandingan besok bisa dipastikan Ryuzan bakalan menang setidaknya dengan skor 4-0. Para pemain yang lain pun bilang kalau Ryosuke mempunyai mulut yang besar, tapi mereka tidak menyalahkannya karena ketika di lapangan ia juga membuktikan hal yang sama. Dan kita kembali ke tim Seishiki yang lagi makan malam bareng. Pelatih Nazawa berkata jika pertandingan besok akan dimulai pada jam 2 siang dan para pemain diminta untuk menjaga diri mereka sampai saat itu tiba. Pelatih Nazawa kemudian meminta Mitsuki untuk mengatakan sesuatu, tapi ya seperti biasa dia cuma bilang mari makan yang banyak. Atmosfer di ruang makan Seishiki memang sedikit tegang, mereka juga tidak berisik seperti biasanya. Tapi ya Mitsuki malah asik makan aja. Kurusu di sini mengatakan jika kita kalah di pertandingan besok, mungkin ini bakalan jadi makan malam terakhir kita. Ya mungkin niat Kurusu untuk mencairkan suasana, namun ia malah kena omel sama Nitobe dan yang lainnya. Usui kemudian berkata ke Mitsuki mungkin kita harus mengubah atmosfer yang berat ini. Setelah menyaksikan pertandingan Ryuzan dari tribun, seharusnya mereka merasakan gugup walaupun sebagai juara bertahan. Karena itu adalah pertandingan pertama di turnamen nasional. Tapi secara mengejutkan Ryuzan sudah memastikan kemenangan mereka sejak awal. Dan info aja kayaknya sebagai juara bertahan ini adalah laga pertama SMA Ryuzan. Aku juga kurang paham sih gimana peraturannya, tapi kayaknya sebagai juara bertahan mereka lebih dispesialkan. Tapi ya jika salah tolong dikoreksi. Usui kemudian melanjutkan perkataannya dengan bilang lawan mereka mencoba mengantisipasi permainan Ryuzan di babak pertama. Tapi 1 gol dan 2 assist dari Ryosuke membedakan mereka dari semua siswa SMA. Gol pembuka Kazuhiko dari jarak jauh, 3 assist Marco dengan umpan kencang, belum lagi bagaimana ia mencetak gol dengan membuat celahnya sendiri. Penguasaan bola mereka bahkan sampai 70% dan jika lawan melakukan counter attack, mereka akan dimangsa oleh Shimura. Bahkan satu-satunya peluang yang tercipta, kiper mereka bisa menyelamatkannya dengan sempurna. Siapa saja yang melihat pertandingan tadi hampir mustahil untuk tidak merasakan gugup. Walaupun di sini Usui udah ngomong panjang lebar, tapi Mitsuki masih bertanya kenapa. Dan dengan polosnya ia bertanya apakah center back mereka jauh lebih baik daripada Usui. Semua orang pun kaget dan Mitsuki kembali bertanya apakah mereka punya pengumpan sebagus Kimista. Aku juga tidak melihat mereka mempunyai penyerang yang lebih baik daripada Oshiba ataupun orang yang sangat aktif seperti Haibara. Ryuzan memang kuat karena sudah berhasil sampai sejauh ini, tapi Seishiki tetaplah tim yang aku banggakan. Apapun yang terjadi kita akan tetap memenangkan pertandingan besok. Dan suasana atau atmosfer yang tadinya hening, para pemain Seishiki mulai percaya diri kembali. Mitsuki emang gokil banget sih, diem udah
udah kayak bocah TK, giliran ngomong menghidupkan suasana, anjay. Dan BTW yang gak ikut makan malam itu cuma Ubu Kata doang ya cuy. Soalnya dia lagi menganalisa para pemain Ryuzan. Dan sebenarnya aku bertanya-tanya, kalau Ubu Kata yang analisa, kerjaannya pelatih Nazawa itu ngapain coy? Tapi ya udahlah ya, mungkin emang Ubu Kata demen aja gitu buat menganalisa musuh. Oke lanjut, di luar hotel tempat Sesiki menginap, secara mengejutkan kita diperlihatkan Aiba, Indo, Taira, dan juga Hoshina yang datang secara bersamaan. Kayaknya mereka berempat datang dengan tujuan yang sama. Hoshina pun pergi duluan dan berkata dia cuma mau ngobrol sama seseorang. Dan seperti biasa, kayaknya udah sampai sini dulu aja pembahasan Manga Dice kali ini. Karena gue cuma bisa bahas sampai 3 chapter doang. Kalau kepanjangan takutnya uploadnya kelamaan. Dan seperti biasa, bye-bye.